pembina Ifkoh Pasar yang sekarang ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abu Bakar Syamil. Salah itu sudah lewat kamu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selaku sebagai tamu undangan kehormatan, karena beliau wajar ya, karena beliau luar biasa, dukungan beliau terhadap Ifkoh ini. Tentunya kami hormati Ketua Ifkoh, Pak Sir dan seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini. Pertama-tama patut kita membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir dalam satu majelis melaksanakan satu kegiatan yang digagas oleh teman-teman itu dari pengurus Ifkoh Kabupaten Tasik. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa secara istiqomah mengikuti sunnah-sunnah hidup hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena beberapa hal yang ingin kami sampaikan, sekedar memberikan motivasi, karena kita semua yang tergabung dalam Ifkoh ini paling tidak kan punya misi yang sama, untuk bagaimana meningkatkan pengembangan tilawah Al-Quran dengan peran kita yang berbeda-beda. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita pun selalu terlibat dalam kegiatan per-RT-an, juga dengan peran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas tentang perkembangan per-RT-an dari masa ke masa, supaya kita ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Tentu saja ini harus dibekali dengan motivasi yang tinggi dan niat yang tulus. Itu intinya, dasarnya dari situ sebetulnya. Sebabnya dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam per-MTQ itu punya dinamika yang luar biasa. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menyenangkan, tapi kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, dinamika seperti itu, kalau kita mempunyai ketulusan dan keikhlasan, insya Allah tidak ada persoalan. Nah, tetapi kalau punya motivasi yang bermacam-macam, nah manakala terjadi gelombang-gelombang seperti itu, ini bisa muncul persoalan-persoalan dari yang kita hadapi. Saya sedikit cerita ya. Saya
terlibat dalam kegiatan per-MCI-an ini mulai tahun 1970. Tahun 70. Jadi waktu itu saya masuk MTQ tingkat anak-anak. Tahun 70. Dan memang awal-awal itu ya memang jarang-jarang langsung juara. Saya pun tidak juara waktu itu ya. Juara. Nah, sekalipun di Kabupaten Pasir juara 1 ya. Tapi di provinsi tidak juara. Dapat juara harapan aja. Waktu itu kalau tidak salah pelaksanaan tingkat provinsi di Kota Kartanegara. Saya dapat harapan. Tahun 72 ikut lagi, masih tingkat anak-anak. Waktu itu awal masuk itu kurang lebih 11 tahun dulu. Ikut lagi, alhamdulillah juara lagi di kabupaten. Nah, di provinsi kebetulan waktu itu kita juga tuan rumah tingkat provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya juga juara 1 di kabupaten, ikut di provinsi. Alhamdulillah waktu itu juara 2 di provinsi. Dan waktu itu Kabupaten Pasir juara umum. Nah, tahun berikutnya ikut lagi. Nah, waktu itu di Bulungan provinsi. Nah, alhamdulillah kita di kabupaten juara 1, di Bulungan juara 2. Nah, setelah itu tahun 73 saya keluar daerah. Saya sekolah ke Sulawesi tahun 70 sampai dengan tahun 74 di Sengkang, Kabupaten Wajo. 3 tahun di sana, kembali ke daerah. Waktu itu masuk remaja, ikut lagi di Sulawesi juga itu Pak. Tidak pernah lepas kegiatan MTQ itu. Di Sulawesi itu juga saya. Sama juga ya juara-juara kabupaten juga juara seperti ya. Pulang tahun 75 masuk di remaja, ikut lagi. Nah, tahun 80, nah saya keluar daerah lagi ke Banjarmasin. Waktu itu kemudian selama 5 tahun di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu juga waktu itu sudah dewasa, ikut dewasa, dan juga pernah juara 2 di provinsi. Perjalanan setelah itu kembali ke kampung halaman. Nah, ikut lagi. Terakhir saya ikut MTQ itu tahun 88. Oh, nasi putihnya ya Bu? Nasi putihnya enggak ada. Tingkat dewasa. Waktu itu saya nasi putihnya bersama Dinda. Waktu itu sama Dinda. Kalau waktu itu saya diangkat sama Dinda. MTQ mewakili Samarinda. Ini kembarnya jadi ketemu dengan orang Pasir di sini. Kalau tidak salah itu di sini dewasanya Pak Amin almarhum. Mewakili di sini ketemu di sini. Dan alhamdulillah pada saat itu tahun 88 saya juara 1 di provinsi dan nasionalnya di Lampung. Tahun 88 di Lampung dia dapat harapan. Nah, setelah itu saya tidak lagi Pak. Padahal masih 5 tahun masih ada umur itu. Masih bisa 5 tahun itu tingkat dewasa. Tapi saya stop diri ya untuk tidak ikut lagi. Nah, sejak itu ya selesai, saya kembali ke Grogol. Tahun 90 saya kembali ke Grogol. Nah, mulai itulah profesi saya berubah ya. Mulai jadi dewan hakim, mulai jadi pelatih. Sejak itu sampai sekarang itu jadi dewan hakim. Kurang lebih ada 25 tahun. Jadi di dewan hakim ini kurang lebih sudah 25 tahun. Nah,
memang ya pada saat itu karena jabatan kita itu di kantor, memang itu adalah hal-hal yang terkait dengan MPI, seksi apa itu menangis ya, secara ekspresio itu memang harus sekretaris MPI. Nah oleh karena itulah di situ menjabat sebagai sekretaris MPI pun 12 tahun. Nah, makanya banyak hal yang memang kita pahami terkait dengan MPI itu dan tidak pernah stop. Kasih ya. Mulai tahun 70 sampai sekarang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itulah memang ada hal-hal yang menarik dalam perjalanan ini. Dulu waktu saya juara satu Pak di tingkat kabupaten itu, hadiahnya cuma sarung 2 lembar. Sarung cek ikan. Nah, di sini saya katakan ini ya. Beruntungnya kita sekarang ini luar biasa ya. Kita tidak perlu menyebutkan bagaimana kondisinya, bagaimana penghargaan pemerintah terhadap korek luar biasa ya. Nah, cuma saja ada dinamika. Kadang-kadang memang ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan ya. Nah, inilah ibu-ibu memang ikhlasan kita. Karena tidak selamanya itu bisa menyenangkan. Manakala muncul hal-hal yang tidak menyenangkan, disitulah artinya peran namanya kesabaran, ketulusan dan keikhlasan itu. Nah, satu saat kawannya kita sabar dan ikhlas, satu saat juga mendapatkan keberhasilan itu ya. Nah, buktinya, nah saya tidak ada itu semua. Kadang-kadang memang ada yang sakit hati ya, itu sakit hati ya. Nah, siapa pernah juara tidak dikirim, finalis tidak dapat hadiah. Waktunya dibunuh. Nah, ceritanya seperti ini. Finalis cuma 2 orang. Pada saat diumumkan finalis 2 orang, saya tidak masuk diumumkan. Ternyata setelah ditinjau nilainya, semestinya saya yang harus masuk final. Saya yang masuk final. Akhirnya diulang kembali. Artinya diundang kembali 3-3-nya, yang tadi 2 yang sudah membaca 2, lalu tambah saya 3, harus diulang kembali. Ternyata pada saat diulang hanya saya yang hadir, yang 2-nya tidak hadir. Akhirnya bingung jurinya, harus menentukan siapa yang juara. Akhirnya pada saat itu penutupan tidak ada pengumuman. 1, 2, dan 3 tidak ada pengumuman, langsung harapan saja. Ternyata yang dikirim ke nasional adalah tuan rumah. Itu dinamikanya, hal yang menyakitkan seperti itu. Tapi itulah, artinya dinamika kalau kita punya ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran, ya, saatnya juga akan muncul ya keberhasilan itu. Saya kira mungkin ini sekilas apa ya motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang terlibat dalam pengembangan tilawah Al-Quran ini ya kita tetap harusnya ada niat yang tulus gitu ya. Nah, kita punya komitmen dan semangat untuk sama-sama memperjuangkan sesuai dengan kapasitas kita dan fungsi kita masing-masing. Kalau kita sebagai anggota kehormatan, nah itu sesuai dengan fungsi. Kalau sebagai pembina ya, ini bukan sebagai fungsi memberikan motivasi. Kalau dia sebagai pelatih, bagaimana dia melakukan pelatihan dan seterusnya. Lalu kita koridor bagaimana berupaya meningkatkan diri kita supaya juga menjadi koridor yang berkualitas. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.